Halo, selamat pagi. Senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, pemirsa. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 9 DPR RI yang menilai pentingnya gagasan dan pandangan dari seluruh pihak yang dapat diformulasikan dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan. Gagasan dan pandangan ini diharapkan dapat mendukung transformasi yang lebih baik bagi dunia kesehatan di Indonesia. Panja RUU Kesehatan Komisi 9 DPR RI mulai melakukan pembahasan dengan mengundang berbagai organisasi profesi kesehatan untuk mendapatkan pandangan dan masukan yang akan memperkaya substansi RUU Kesehatan. Komisi 9 DPR RI berkomitmen terbuka terhadap masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan agar RUU Kesehatan bisa memenuhi harapan banyak pihak. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Lakalena mengungkapkan, Komisi 9 mengupayakan mekanisme konsultasi publik berjalan maksimal dengan mengundang organisasi profesi kesehatan, akademisi, bahkan pengusaha di bidang kesehatan. Semua pihak menyampaikan gagasan dan pandangan untuk mendukung transformasi yang lebih baik bagi dunia kesehatan di Indonesia. Banyak materi berkualitas bagus dari yang bisa diformulasikan dalam RUU Kesehatan. Akademisi, para pemikir kesehatan negeri ini, kemudian kami lanjutkan dengan dari mewakili Fasiankes di klaster kedua, lalu klaster ketiga dengan organisasi keagamaan yang menjalankan kerja-kerja kesehatan di seluruh tanah air dari semua organisasi agama, dan yang keempat itu dengan klaster pengusaha dan juga dari industri farmasi alat kesehatan yang juga dengan mengundang seluruh organisasi profesi dari berbagai spektrum pemikiran yang kadang-kadang tajam kita lihat perbedaannya, pengalaman lapangan, cara melihat undang-undang tersebut. Tapi kita saksikan bahwa mereka bisa dengan baik menyelesaikan perdebatannya, menyelesaikan pendapat-pendapatnya. Keterbukaan panja RUU Kesehatan Komisi 9 DPR RI juga diwadahi melalui media sosial DPR RI untuk menampung aspirasi tertulis masyarakat yang tidak bisa bertemu secara fisik dengan panja RUU Kesehatan maupun anggota Komisi 9 DPR RI keseluruhan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Baik, pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu datang dari Komisi 6 DPR RI yang berharap perkembangan kawasan industri terpadu atau KIT Batang dapat memberikan banyak keuntungan bagi para investor serta masyarakat sekitar. Kawasan Industri Terpadu atau KIT Batang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun pemerintah sebagai relokasi industri luar negeri dan fase pertama telah beroperasi. Dengan tawaran harga yang kompetitif, anggota Komisi 6 DPR RI optimis KIT Batang mampu mengungguli sektor industri di beberapa negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Haris Turino menilai KIT Batang sangat kompetitif dibandingkan Vietnam dan Thailand karena harga sewa di kawasan KIT sekitar Rp750.000 per meter persegi. Selain itu, KIT Batang merupakan banyak keuntungan bagi para investor, diantaranya masa pemakaian yang panjang yaitu 80 tahun dan gratis sewa lahan selama 5 tahun. Di Thailand, di Vietnam sendiri rata-rata hanya 60 tahun dan harganya pun kita kompetitif. Untuk fase 1 di 750.000 per meter. Ya, ini berarti kira-kira hanya setara dengan $50. Sementara di Vietnam angkanya lebih tinggi dari itu dan masa pakainya hanya di 60 tahun. Demikian pula di Thailand. Sehingga kita yakin bahwa ini akan menarik para investor. Anggota Komisi 6 DPR RI Muslim meminta perkembangan KIT Batang bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar kawasan, khususnya di sektor UMKM dan ketenagakerjaan. Yang masuk orang luar sana, mereka yang seperti nanti tikus mati di lumbung padi. Artinya ini megah keren tuh, Batang nih, tapi dampak kepada masyarakat setempat tuh seperti penonton mereka. Ada kawasan tertentu mereka nonton aja tapi nggak mendapatkan apapun keuntungan dari situ. Dari Jawa Tengah, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Undang-Undang Pemilu mengatur ketentuan tentang status seorang notaris yang terpilih menjadi anggota legislatif. Iya, pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan tentunya usai jeda berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Baik, pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, dalam rangka memperjelas status notaris yang terpilih menjadi anggota legislatif, Komisi 2 DPR RI berharap adanya penyelarasan antara Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Jabatan Notaris melalui mekanisme revisi. Undang-Undang Pemilu mengatur ketentuan tentang status seorang notaris yang terpilih menjadi anggota legislatif. Anggota Komisi 2 DPR RI menyoroti adanya perbedaan status tersebut dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Bagus Adi, banyak notaris yang kebingungan dengan status profesi notaris mereka jika mencalonkan maupun terpilih menjadi anggota legislatif karena perbedaan ketentuan dalam dua undang-undang. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah perlu menyelaraskan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Jabatan Notaris melalui mekanisme revisi. Tatkala seorang itu mengajukan surat, dia benar-benar tidak berpraktik. Dan semestinya ada instruksi lagi agar UUJN itu dirubah. Mengacu kepada Undang-Undang Pemilu. Nah, ini saya ingatkan ini. Nah, ini ada konflik norma memang antara Undang-Undang Pemilu dan UUJN. Ini terjadi konflik norma di situ. Dan banyak yang mengartikan bahwa Undang-Undang Pemilu kita tidak tegas. Nah, ini dia mulai tidak berpraktiknya mulai kapan? Nah, itu. Di situ ada kekaburan norma di Undang-Undang Pemilu kita. Jadi ada dua permasalahan di poin 8 ini, ada kekaburan norma di Undang-Undang Pemilu kita dan ada konflik norma antara Undang-Undang Pemilu dan UUJN. Menurut pasal 17 huruf D Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris wajib mengajukan cuti jika terpilih menjadi anggota legislatif, serta menunjuk notaris pengganti di kantor notarisnya. Sementara pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyebutkan, notaris tidak boleh menjalankan praktek notaris selama menjadi anggota legislatif. Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menilai belum adanya persamaan kebijakan antara Kemendikbud, BKN, dan Menpan RB menjadi salah satu masalah yang menyebabkan terhambatnya seleksi guru P3K di Kabupaten Purwakarta. Komisi 10 DPR RI berkomitmen mendorong kebijakan jangka panjang pengangkatan status guru menjadi PNS karena seleksi P3K untuk guru ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan guru honorer.
Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda memaparkan ada beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Purwakarta. Salah satunya terkait terhambatnya seleksi guru P3K akibat belum adanya persamaan antara Kemendikbud, BKN, dan Menpan RB. Selain itu, menurutnya saat ini kebijakan yang ada belum sinkron karena pemerintah pusat hanya memberikan dana untuk gaji saja, sedangkan tunjangan harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Sementara banyak Pemda yang tidak cukup anggaran APBD-nya. Karena memang keputusannya, kebijakannya belum holistik. Ketika pemerintah hanya memberikan dana untuk gaji, tunjangannya harus dari pemerintah daerah. Sementara banyak pemerintah daerah yang nggak cukup anggaran APBD-nya. Itu yang lalu dilematis bagi Pemda. Maunya Pemda, baik tunjangan maupun gajinya menjadi beban APBN. Nah, sekarang ini kan dibelah, gajinya dari APBN, tunjangannya dari APBD. Nah, itu yang masih Pemda harus menghitung terus-menerus kemampuan fiskal daerahnya. Dan itu nggak gampang. Dalam keterangan Bupati Purwakarta, ketersediaan guru di Purwakarta sebenarnya sudah cukup, namun berstatus PNS masih kurang. Dari Jawa Barat, Fitian Aunila, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Komisi 3 DPR RI berharap jajaran institusi penegakan hukum, terutama kepolisian daerah Sulawesi Tengah segera mengatasi permasalahan tingginya peredaran narkoba di provinsi tersebut. Banyaknya investasi asing menyebabkan interaksi baru di masyarakat, sehingga kejahatan narkoba berpotensi meningkat. Banyaknya kondisi dan faktor yang potensial mengganggu kehidupan masyarakat, terutama tingginya peredaran narkoba, menjadi tantangan keamanan dan ketertiban yang harus diselesaikan oleh kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Anggota Komisi 3 DPR RI, Eva Yuliana mengatakan, Sulawesi Tengah sebagai daerah yang didatangi banyak pekerja asing memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Banyaknya investasi asing yang masuk ke Sulawesi Tengah menciptakan interaksi baru di antara masyarakat, sehingga kejahatan narkoba dan prostitusi berpotensi meningkat. Hal tersebut menjadi tantangan yang serius bagi aparat penegak hukum. Yakni tantangan bagaimana kita mempertahankan keamanan, ketertiban, dan juga kedamaian masyarakat, kenyamanan masyarakat. Di sini tingkat peredaran narkoba sangat tinggi. Nah, tentu ini sejalan dengan banyaknya para investor asing datang, tenaga-tenaga asing juga dari luar daerah Sulawesi Tengah datang. Nah, itulah terjadi di situ pertukaran budaya, dan kemudian disitulah berselancar masuknya peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Juga kemudian ada prostitusi yang kita juga temukan cukup tinggi angkanya di sini. Ini menjadi persoalan tersendiri dan juga tantangan para lembaga penegak hukum bagaimana agar supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Menurutnya, tingginya peredaran narkoba di Sulawesi Tengah menjadi tantangan yang harus dapat ditaklukkan oleh jajaran institusi penegak hukum, terutama kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Tengah, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Presiden Joko Widodo berharap rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana dapat segera diundangkan. Rancangan undang-undang ini diyakini akan memberikan presiden baik dalam usaha pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Nah, pemirsa, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya, namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, publik menilai DPR RI terkesan tidak serius dan memperlambat pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana. Nah pemirsa, di sini juga DPR RI menegaskan saat ini sedang dalam masa posisi menunggu surat presiden atau supres serta draft naskah akademik rancangan undang-undang perampasan aset dari pemerintah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Saat jumpa pers belum lama ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ia meminta DPR dan kementerian terkait gerak cepat merampungkan pembahasan agar ia dapat segera menekan draft final RUU perampasan aset. Namun faktanya hingga detik ini DPR belum menerima naskah akademik dan draft rancangan undang-undang perampasan aset, sehingga DPR masih menunggu draft RUU yang merupakan inisiatif pemerintah tersebut dikirim ke Senayan. Bola saat ini masih dikuasai pemerintah. Seberapa cepat RUU ini bisa disahkan? Untuk saat ini sangat bergantung kecepatan Presiden mengirim naskah akademik dan draft RUU-nya ke DPR. Wakil rakyat juga menampik tudingan jika DPR dianggap sebagai pihak yang menghalangi proses pengesahan RUU tersebut. Sebagai RUU inisiatif pemerintah, tentu pihak eksekutif harus lebih aktif membuka jalan pembahasan RUU perampasan aset, agar isunya tak melebar ke sana kemari dan terus digocek demi kepentingan politik. Apesnya lagi, publik menilai lembaga legislatif terkesan memperlambat pembahasan RUU tersebut dan tak serius ikut dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sayangnya, banyak masyarakat yang tak paham. DPR masih menunggu dan belum bisa membahas RUU perampasan aset ke tahap selanjutnya. Jika pemerintah sendiri tak kunjung mengirim draft dan naskah akademiknya. Kita sempat menanyakan kepada pihak pemerintah untuk bagaimana prosesnya di internal pemerintah sendiri gitu. Apakah kan ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui oleh internal pemerintah ya, yang kemudian disampaikan kepada kita. Nah, justru dengan ini saya, kalau kemudian ada pihak pemerintah yang sebagian pihak pemerintah yang bertanya kepada kita tentang bagaimana RUU perampasan aset, justru kita harusnya
seharusnya berbalik tanya, bagaimana pemerintah? Apakah semuanya sudah satu kata, artinya sudah siap dengan segala prosedur atau tahapan yang seharusnya dilalui gitu. Saya rasa ini belum sepenuhnya, karena ketika ini sudah sepenuhnya proses atau prosedur itu dilalui, tahapannya itu dilalui, maka seharusnya itu ada wujud dengan surat Presiden. Nah, karena sampai hari ini surat Presiden itu belum ada, maka kita dalam posisi yang kita belum bisa membahas tentunya. DPR pun meminta pemerintah untuk serius dalam membahas RUU tentang perampasan aset yang kini telah masuk dalam draft prolegnas prioritas. Mandeknya pembahasan ini justru menunjukkan tidak adanya kemauan politik dan keseriusan dari pemerintah. Maka sebenarnya rancangan undang-undang ini sangat strategis ya kalau kita ingin kemudian aset-aset itu tidak hilang ya. Dan kita tahu hari ini bahwa institusi penegak hukum berlomba-lomba untuk menyelamatkan aset negara. Dalam hal ini DPR dan pemerintah perlu terus menyatukan pandangan dan pendapat, mengkaji substansi RUU tersebut secara matang dan dengan mempertimbangkan berbagai parameter. Ya, saya pikir pendapat pemerintah dan pendapat DPR itu perlu disatukan. Persepsinya. Oleh karena itu nanti memang kita minta antara Komisi Teknis dan pemerintah untuk kembali membicarakan itu dengan matang agar kemudian setelah itu baru bisa kemudian kita undangkan atau kita buat undang-undangnya. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan akan segera mendorong RUU perampasan aset untuk disahkan oleh DPR. Ia ingin balait itu kian memudahkan proses penindakan tindak pidana korupsi di tanah air. Namun sayangnya, dari 6 pimpinan instansi yang diminta persetujuan draft RUU, baru 3 yang sudah memberikan persetujuan. Agar seluruh masyarakat tahu bahwa bola hingga kini masih terus dikuasai pemerintah. DPR sejatinya saat ini 100% siap melakukan pembahasan substansi RUU perampasan aset jika Presiden dapat menyerahkan draft dan surpres pembahasan RUU tersebut sesegera mungkin ke Senayan. Ya, Rini dan juga pemirsa, secara resmi Ibu Kota Indonesia akan dipindahkan dari Kota Jakarta ke IKN Nusantara nih, yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dan ternyata nih ya Fat dan pemirsa juga, proyek ambisius pemerintah ini cukup menyita perhatian banyak kalangan masyarakat. Nah, kira-kira apa saja nih yang menjadi daya tarik dari Ibu Kota Nusantara ini? Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah pemirsa, jika kita membahas tentang IKN Nusantara, kita jelajahi lebih dalam. Kita dapat melihat berbagai destinasi wisata yang kaya akan keindahan alamnya. Dan bukan hanya wisatanya saja nih Rini dan juga pemirsa, budaya adat istiadat yang masih kental juga menjadi salah satu daya tariknya juga. Nah, tak heran bila kawasan IKN ini kini menjadi ramai pengunjung dan juga menyita perhatian masyarakat. Berikut informasinya selengkapnya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Halo Sobat Intips, kali ini kita akan menjelajah ke wilayah Kalimantan Timur yang akhir-akhir ini sering dibicarakan oleh masyarakat. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau kerap disebut IKN merupakan salah satu proyek ambisius pemerintah yang menyita banyak perhatian masyarakat. Bahkan pada 23 Februari lalu, Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi kawasan ini untuk meninjau progres pembangunan. Dalam keterangan persnya, Jokowi optimis peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024 sudah bisa digelar di IKN. Nah, tak heran bila kawasan IKN kini ramai pengunjung yang penasaran. Utamanya saat hari libur, tidak hanya warga lokal, lokasi IKN juga semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat dari luar Pulau Kalimantan. Rasa ingin tahu mendorong masyarakat untuk datang dan berwisata di IKN. Salah satu daya tarik IKN adalah bentang alam dengan kebudayaan masyarakat Kalimantan Timur yang masih kental. Kabar baiknya, beberapa tempat wisata yang ada di sekitar IKN bisa mulai dikunjungi dari sekarang loh Sobat Intips. Berikut adalah daftar destinasi wisata untuk dikunjungi yang kami pilihkan untuk Anda. Bukit Bangkirai. Bukit Bangkirai adalah salah satu kawasan wisata dengan hutan tropis dan berbagai habitat hewan di dalamnya. Dinamakan Bukit Bangkirai sebab di dalamnya terdapat berbagai pohon bangkirai yang tingginya mencapai 50 meter. Hebatnya lagi, usia pohon-pohon tersebut sudah menyentuh umur 150 tahun. Daya tarik lain Bukit Bangkirai adalah adanya canopy bridge atau jembatan gantung di bagian tengah hutan. Ketinggian jembatan tersebut mencapai 40 meter dengan panjang jembatan sekitar 64 meter. Di kawasan hutan Bukit Bangkirai juga terdapat fasilitas seru seperti wall climbing, swing line, flying fox, dan jembatan jaring. Titik Nol IKN Nusantara. Titik Nol IKN mulai menyedot perhatian publik sejak tanggal 14 Maret 2022. Titik ini adalah penanda pusat di IKN nantinya. Hingga sekarang, Titik Nol sudah berubah pusat sebagai objek wisata bagi masyarakat di sekitar. Di hari libur, lokasi ini pasti dipadati oleh pengunjung. Agar bisa sampai di Titik Nol, pengunjung harus menuruni puluhan anak tangga terlebih dahulu yang berbentuk setengah lingkaran. Di sekitar lokasi terdapat pendopo luas dengan ornamen khas Kalimantan yang selalu ramai dikunjungi pengunjung.
Wisatawan bisa melepas lelah serta berfoto ria sambil menikmati hawa sejuk pohon pinus. Desa Budaya Pampang. Dari ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Desa Budaya Pampang adalah desa adat yang paling mudah diakses. Desa ini berlokasi tepat di pinggir kota Samarinda dan dekat dengan Bandara APT Pranoto Samarinda. Daya tarik Desa Budaya Pampang ada pada pentas seni tarian tradisional suku Dayak Kenya. Tak hanya wisatawan dalam negeri, wisatawan mancanegara juga datang ke desa ini. Sambil menikmati pertunjukan, wisatawan juga bisa melihat indahnya Sungai Pampang yang dapat diakses 1,5 jam dari lamin utama Desa Pampang. Sungai ini bermuara pada 3 air terjun dengan banyak mata air serta kolam yang besar. Pantai Tanah Merah. Di Tanjung Harapan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ada sebuah pantai indah bernama Tanah Merah. Meski begitu, pantai ini memiliki pasir putih dengan pohon cemara yang tumbuh di sepanjang pesisir. Tanah pantai terbilang landai dengan panjang menuju bibir pantai sekitar 800 meter. Bagi Anda yang suka berkemah, Pantai Tanah Merah adalah pilihan yang tepat sebab ukurannya yang sangat luas. Tak hanya kemah, para pelancong sangat dimungkinkan memancing ikan, udang, serta kepiting di sini. Menikmati kuliner pun jadi semakin tenang dengan suasana pantai yang terbilang masih asri. Enaknya lagi, kedalaman pantai masih relatif dangkal, hanya 300 meter dari bibir pantai. Anda pun bisa berenang dengan perasaan lebih aman. Kebun Raya Balikpapan. Tak jauh dari IKN, terdapat Kebun Raya Balikpapan yang jaraknya sekitar 15 km. Menuju lokasi Kebun Raya Balikpapan memerlukan waktu tempuh sekitar 45 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kebun Raya Balikpapan merupakan konservasi tumbuhan kayu dengan lebih dari 1.200 spesies dilindungi. Ada juga rumah anggrek dengan lebih dari 200 jenis. Di bagian tengah kebun ini terdapat embung wine yang berfungsi menampung air hujan dan menambah keindahan. Melihat banyaknya potensi IKN Nusantara sebagai ibu kota baru dengan beberapa tempat wisata indah, rasanya pembangunan di IKN patut untuk ditunggu juga ya. Nah, itu tadi beberapa destinasi wisata yang dapat dijadikan referensi bagi Sobat Intips untuk berkunjung wisata ke IKN Nusantara. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Dini Reski dan juga rekan saya Salvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.